Om Swastiastu. Salam harmoni. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Made Yulia Pratiwi, NIM 2011031107, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Wawasan Kependidikan pada pertemuan ke-7, yaitu tentang tokoh-tokoh pendidikan pada abad pertengahan dan abad ke-20-an. Ada dua uraian materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai tokoh-tokoh dan pemikirannya pada abad pertengahan, dan yang kedua yaitu tentang tokoh-tokoh dan pemikirannya pada abad ke-20-an. Abad pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 Masehi, di mana abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Sejarah dunia barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yakni abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Dengan kata lain, abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern, di mana abad pertengahan masih terbagi lagi menjadi 3 kurun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Adapun tokoh-tokoh pendidikan pada abad pertengahan, yang pertama yaitu Plotinus. Plotinus adalah seorang filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ia mengajukan teori emanasi yang diikuti oleh banyak filosof Islam, di mana filosof Plotinus kebanyakan berbau mistik. Bahkan, tujuan filsafat menurut pendapatnya adalah mencapai pemahaman mistik. Plotinus lahir pada tahun 204 di Likopolis, Mesir. Pada tahun 232, ia pergi ke Alexandria untuk belajar filsafat dengan seorang guru yang bernama Antimonius Saccas. Kemudian pada umurnya yang ke-40, ia pergi ke Roma dan menjadi pemikir terkenal pada zaman ini. Plotinus meninggal pada tahun 270 di Monturnai, Campania, Italia. Adapun poin-poin yang dibahas mengenai filsafat Plotinus antara lain metafisika Plotinus, teori tentang ilmu, teori tentang jiwa, etika dan estetika Plotinus, dan bersatu dengan Tuhan. Sistem metafisika Plotinus ditandai dengan konsep transcendence, di mana menurut pemikirannya terdapat 3 realitas dalam kehidupan, yaitu yang pertama, the one atau yang esa, di mana yang esa itu adalah puncak semua yang ada, cahaya di atas cahaya, di mana manusia tidak mengetahui esensinya, namun hanya prinsip yang berada di belakang akal dan jiwa. Yang kedua yaitu the mind atau nous, adalah gambaran tentang yang esa dan di dalamnya mengandung ide-ide Plato yang merupakan bentuk asli objek-objek, di mana untuk menghayatinya harus melalui perenungan. Yang ketiga yaitu the soul atau psyche, merupakan arsitek dari semua fenomena yang ada di alam, di mana soul itu sendiri mengandung arti satu jiwa dunia dan banyak dunia kecil. Tujuan filsafat Plotinus adalah untuk terciptanya kesatuan dengan Tuhan, yaitu dengan cara pertama mengenal alam melalui alat indera. Dengan ini manusia mengenal keagungan Tuhan, kemudian menuju jiwa dunia, lalu menuju jiwa ilahi. Tokoh yang kedua yaitu Augustinus. Augustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaska, Numidia, yang sekarang dikenal dengan Algeria.
Ia menempuh pendidikan dalam bidang gramatika dan aritmatika. Pada tahun 395 dan 396, ia menjadi uskup di Hippo. Dan di tahun terakhir kehidupannya adalah tahun peperangan bagi Imperium Romawi, di mana di tengah penyerbuan Vandal yang mengepung Hippo pada tanggal 28 Agustus 430, Augustinus meninggal dalam kesucian dan kemiskinan yang sudah lama dijalaninya. Setelah penaklukan itu, orang Vandal menghancurkan semua yang ia jumpai, kecuali gereja dan perpustakaan Augustinus yang dibiarkan tanpa diganggu. Adapun poin yang dibahas mengenai filsafat Augustinus yaitu yang pertama tentang Tuhan dan manusia, di mana ajaran Augustinus dapat dikatakan berpusat pada Tuhan dan manusia. Kesimpulan ini diambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh dan tidak lebih dari itu. Yang kedua yaitu teori pengetahuan. Teori pengetahuan pada Augustinus dapat dikatakan teori pengetahuan yang memerlukan pencerahan ilahian, di mana Tuhan mencurahkan cahayanya pada jiwa manusia yang menyebabkan jiwa itu mampu menangkap kebenaran terakhir, tetap dan tidak berubah. Jadi bagi Augustinus dalam mencari kebenaran, Tuhan adalah gurunya. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori tentang jiwa. Menurut Augustinus, jiwa tidak mempunyai bagian karena ia imaterial. Akan tetapi, jiwa mempunyai 3 kegiatan pokok yaitu mengingat, mengerti, dan mau. Oleh karena itu, jiwa memiliki atau menggambarkan ketriunggulan alam. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Boethius. Boethius adalah seorang filosof yang semasa dengan Augustinus dan memiliki gaya yang hampir serupa. Dia juga seorang filsuf Romawi yang lahir di kota Roma sekitar tahun 480. Boethius merupakan seorang penemu quadrium yang merupakan bidang studi pokok abad pertengahan dan sebagai filosof skolastik pertama, karena ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu kepada agama. Kehidupan Boethius terputus ketika dia dieksekusi oleh Raja Gotik Theodoric, di mana kemalangan besar ini membuktikan beratnya konsekuensi terhadap perkembangan pemikiran Barat. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Anselmus. Anselmus adalah uskup agung Canterbury yang lahir di Alpen, Italia pada tahun 1033. Ada 3 karya yang dihasilkannya yaitu Monologium yang artinya membicarakan adanya Tuhan, Proslogium yaitu membahas tentang adanya dalil-dalil Tuhan, dan Cur Deus Homo atau Why God Become Man yang berisi ajaran tentang tobat dan petunjuk tentang cara penyelamatan melalui Kristus. Anselmus merupakan salah satu tokoh yang memberikan pembuktian adanya Tuhan. Anselmus memberikan 2 cara untuk membuktikan bahwa Tuhan memang ada, yaitu cara yang pertama dengan melihat adanya hal-hal yang terbatas, yang mengandaikan adanya hal-hal yang tidak terbatas. Dengan begitu, ia hendak mengatakan bahwa akal manusia hanya mampu untuk sampai kepada pemahaman yang biasa-biasa saja, di mana tidak sepenuhnya mendalam dan sungguh-sungguh mendasar. Yang kedua yaitu penguraian, di mana menurut Anselmus, apa yang disebut Allah memiliki suatu pengertian yang lebih besar dari segala sesuatu yang bisa dipikirkan. Kemudian tokoh yang kelima yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir dari keluarga bangsawan pada tahun 1225 di Roccasecca, Italia. Kemudian sejak tahun 1272 ia mulai mengajar di Universitas Napoli.
Ia meninggal pada tahun 1274 di Lyons. Beberapa karyanya yang paling penting adalah Summa contra Gentiles dan Summa Theologica. Adapun poin yang dibahas mengenai filsafat Aquinas antara lain yang pertama tentang teori teologi, di mana menurut Aquinas eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikan, ia mengajukan 5 dalil sebagai berikut. Yang pertama, argumen gerak. Yang kedua, sebab yang mencukupi. Yang ketiga, kemungkinan dan keharusan. Yang keempat, memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam. Dan yang kelima, yaitu keteraturan alam. Yang kedua, yaitu teori tentang jiwa, di mana pandangan Aquinas tentang jiwa amat sederhana. Menurutnya, jiwa dan raga mempunyai hubungan pasti. Raga menghadirkan matter dan jiwa menghadirkan form, yaitu prinsip-prinsip hidup yang aktual. Oleh karena itu, Aquinas mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Yang ketiga, yaitu teori tentang pengetahuan. Diketahui ada 2 jalur pengetahuan dalam filsafat Aquinas, yaitu jalur akal yang dimulai dari manusia dan berakhir pada Tuhan, dan yang kedua yaitu jalur iman yang dimulai dari Tuhan atau wahyu kemudian didukung oleh akal. Teori yang keempat yaitu teori politik, di mana menurut Aquinas hukuman ada 4 macam, yaitu yang pertama hukuman abadi, yaitu suatu rencana yang mengatur penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang kedua, hukum alam, yaitu hukum yang menyebabkan semua makhluk mendapatkan kesempurnaannya, mencari kebaikan dan menghindari kejahatan. Yang ketiga, yaitu hukum Tuhan, yaitu hukum Kristen yang mempunyai kedudukan hukum yang istimewa. Yang keempat, yaitu hukum manusia yang dibagi menjadi jus gentium dan jus civile. Kemudian lanjut dengan keuraian yang kedua, yaitu mengenai tokoh-tokoh dan pemikirannya pada abad ke-20-an. Tokoh yang pertama yaitu Dr. George Casshenteiner. Dr. George Casshenteiner mendapat gelar sebagai Bapak Sekolah Kerja di Jerman. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah pembentukan watak dan pembentukan warga negara yang baik. Beliau juga berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Menurut pendapatnya juga, bekerja adalah melakukan pekerjaan tangan, sebab pekerjaan tangan adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, adat, agama, bahasa, kesenian, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Tokoh yang kedua yaitu John Dewey. Menurut Dewey, sekolah harus menjadi tempat persiapan anak untuk terjun ke dalam masyarakat. Seluruh pendidikan Dewey didasarkan atas aliran pragmatisme, yang artinya sesuatu pengetahuan yang berdasar atas berguna atau tidak berguna dalam kehidupan manusia. Apa yang tidak berguna tidak perlu diajarkan di sekolah. Sebaliknya, apa yang menguntungkan bagi hidupnya lah yang harus diajarkan. Dia juga berpendapat bahwa anak didik harus selalu dilatih untuk mengembangkan kegiatannya sendiri yang ada hubungannya dengan masyarakat. Dan semua itu harus ada di dalam sekolah. Dewey juga terkenal dengan sebutan metode proyek, di mana di dalam proyek itu anak bebas menentukan pilihan terhadap pekerjaan, merancang, serta memimpinya. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Dr. Maria Montessori. Montessori berpendapat bahwa prinsip pertama di dalam pendidikan adalah mendidik diri sendiri. Ia berpendirian bahwa pendidik hanya berfungsi sebagai pembantu atau penolong anak di dalam perkembangan. Prinsip kedua tentang kodrat alam Montessori
berpendapat bahwa menurut alam kodratnya anak itu selalu berkembang, di mana perkembangan itu selalu datang dari alam. Pandangannya ini berdampak kepada pemberian reward dan punishment. Dia mengatakan bahwa pemberian hukuman atau hadiah diberikan oleh alam juga. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Dr. Ovid Dickory, di mana dalam prinsipnya ia memposisikan pendidikan di dalam membentuk manusia yang berperasaan sosial dan bercita-cita sosial. Sekolah menurut Dickory adalah untuk hidup dan oleh hidup, di mana anak harus dapat dididik untuk dapat bertahan hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat anak. Dickory berjasa di dalam lapangan psikologi anak dan didaktik. Dia memiliki dua cara di dalam mengenal anak, yaitu cara yang pertama observasi atau pengamatan dengan seksama, dan yang kedua yaitu tes atau pemeriksaan. Dia juga menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yang merupakan hal yang khas dari Dickory, yaitu yang pertama globalisasi atau keseluruhan. Dari penelitiannya, dia menetapkan bahwa anak-anak mengamati secara global atau keseluruhan. Keseluruhan terlebih dahulu daripada bagian-bagian, dan ini berdasar kepada psikologi totalitas. Bagi dia, mengajarkan kalimat lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata lepas, di mana metode ini bersifat ideo-visual. Yang kedua yaitu centered interest, yaitu penyelidikan di dalam psikologi yang menetapkan bahwa anak-anak memiliki minat-minat yang spontan, di mana pelajarannya disesuaikan dengan minat-minat yang spontan tersebut. Tokoh yang kelima yaitu Dr. Helen Parkhurst. Parkhurst terkenal karena dengan rencana Daltonnya, di mana Dalton Plan sebagai suatu pengajaran yang berlaku di Amerika. Prinsip pembelajaran Dalton adalah yang pertama yaitu efisiensi. Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah latihan hidup anak yang dicapai dengan tugas-tugas pekerjaan dalam pengajaran. Yang kedua yaitu prinsip kebebasan, yaitu prinsip yang dimaksud adalah anak dapat dengan bebas memilih tugas-tugasnya yang ingin diselesaikan tanpa paksaan dan tekanan dari manapun. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, adalah interaksi yang terpimpin atau hubungan antara guru dan murid dan antara murid itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu prinsip kerja sendiri, di mana dalam prinsip Dalton kerja sendiri ialah anak diharapkan dapat berpikir sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian tokoh yang keenam yaitu Dr. Rabindranath Tagore. Beliau merupakan tokoh humanis dari India dengan prinsip pendidikannya yang didasari dari kondisi sosioantropologis yang di India saat itu masih menganut sistem kasta. Pendidikan baginya adalah untuk seluruh rakyat dan dilakukan oleh rakyat. Pandangan ini mempengaruhi proses pendidikan di Indonesia, seperti sekolah kerja, kayu tanam, dan taman siswa. Dia juga menekankan kepada pendidikan ketuhanan untuk pembentukan kata hati. Dia tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Dan pendidikan sebaiknya diselenggarakan oleh asrama agar dapat dilakukan pembinaan yang intensif. Baik, demikianlah pembahasan materi mengenai tokoh-tokoh pendidikan pada abad pertengahan dan abad 20-an. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.